MBP News Demak, DPD BPAN Aliansi Indonesia Jawa Tengah menggelar jumpa pers terkait berita hoaks yang memberitakan personilnya dan dugaan adanya SK bodong di PDAM Demak. Ini pada tanggal 14 Juli 2021 hari Rabu, yaitu jumpa pers. Semua kita hormati dan semua kita sayangi. Ya. Jadi saat dan waktunya hari Rabu adalah kita mengadakan jumpa pers, termasuk juga mau mengarahkan sedikit banyak karena situasi dan kondisi ini adalah pandemi ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan, kita harus pakai masker, kita harus vaksin ya. Kalau nggak bisa untuk vaksin dan juga mungkin berita saya nggak bisa melebar nanti itu. Semua yang kita hormati dari mungkin DPC LAI Jawa Tengah yang mewakili dari daerah-daerah dan media yang dari Jawa Tengah maupun daerah yang sangat kita sayangi juga, dan saya mohon untuk dari pengurus, termasuk dari pengurus DPD Lembaga Aliansi Indonesia yang ada di Jawa Tengah maupun daerah, dan dari Magelang yang mewakili Pak Joko Wibowo, ini jauh-jauh dari Magelang, yang dari Sragen, saya sangat muliakan. Dalam hal ini kita mau menguraikan dan mau menjelaskan dalam hal berkaitan dengan adanya berita hoax. Nama saya adalah Yestu Yoyo Sakiran. Bila mana ada orang yang kira-kira media yang memunculkan nama saya YS adalah saya Yoyo Sakiran, itu kita buktikan saat ini, kita mau bicara saat ini. Jadi berita kalau saya memeras dengan salah satu orang ataukah yang namanya HN, Haji Nur Hadi, itu adalah hoax. Saya bisa buktikan dengan data-data yang ada termasuk dari lurah-lurah yang sekecamatan Karangtengah ini. Kita buktikan ada nggak yang kita peras, ada nggak yang kita istilahnya minta dengan secara paksa, ataukah ada pungutan apa. Ini bukti tidak ada istilah pemerasan. Saya akan mengklarifikasi tentang pemberitaan di saya di media online terkait dengan tuduhan hujatan yang menuju pada ujaran kebencian kepada saya. Saya di situ diajak musyawarah terkait ada laporan informasi yang ditujukan ke Polda masalah di PDAM. Jadi pada saat itu saya mulai lidi ke lapangan. Korban dari tenaga kerja PDAM. Saya mohon dengan hormat dari Pak Dijan maupun dari Baliman, Bapak dari Agus, mohon ke sini biar nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira langkah awalnya kayak apa, bisa diminta keterangan dari media. Nah, ini adalah saudara-saudara kita yang korban dari PDAM yang tadinya diiming-imingi untuk kerja jadi karyawan PDAM Kabupaten Demak. Dari orang tua didampingi dengan Ketua DPC Kabupaten Demak dan saudara-saudara kita dari advokasi DPD Jawa Tengah yang bakal untuk membantu dalam proses hukum. Saya Agus Cahyo Mardiko, bisa kilometer Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Pertama, saya dikenalkan oleh padi saya yang di Demak itu, Sabian, di desa Sabian, bernama Daslan itu, ditawari seorang nama Nurwito untuk masuk ke PDAM Kabupaten Demak. Saat itu terus Nurwito berebut sama keluarga saya kalau mau masuk PDAM itu suruh membuat lamaran, terus sekalian DP 15 juta.
Waktu itu terus tanggal 14 Mei 2020 saya, orang tua saya dan Baslam itu ke kantor Wonosalam, PDAM Cabang Wonosalam menemui itu dengan mengumpulkan surat lamaran dan DP 15 juta itu. Lalu Nurwito bilang sebelum pilkada tanggal 9 Desember 2020 katanya sudah ada surat panggilan turun, tapi sampai akhir Desember pun belum ada surat panggilan ataupun panggilan kerja masuk ke DM itu. Muncul kabar lagi dari Tol, katanya surat panggilan dikirim lewat pos antara tanggal 20 sampai tanggal 25, dan sampai akhir Januari pun belum ada surat panggilan turun. Baru muncul surat panggilan itu tanggal 7 Februari. 7 Februari muncul dari surat dari kantor turun, surat pernyataan tanggung jawab, terus ada surat pernyataan kebenaran dokumen, surat bebas narkoba, dan surat pernyataan tanggung jawab kontrak tenaga pegawai PDAM. Saat itu surat ini disuruh isi dan dikumpulkan ke Wito paling lambat 2 hari ke depan, sekalian pelunasan kekurangan. Dan waktu itu saat dijanjikan SMA itu 90, S1 itu 150, dan saya masukkan yang SMA. Yang SMA itu nomor 90. Waktu itu sudah DP 15, terus kekurangan 75 juta. Saat itu saya serahkan di rumah itu sekalian berkas ini. Dan kemudian itu bilang 2 hari setelah pelunasan pengumpulan berkas ini, 2 hari ke depan akan ditelepon sama pihak kantor PDAM untuk mulai masuk kerja. Tapi sampai akhir Februari pun belum ada surat telepon dari kantor ataupun surat panggilan. Terus baru itu tanggal 14 Maret itu dapat surat dari kantor berisi surat panggilan. Tanggal 6 Maret berisi dapat surat panggilan dari kantor PDAM dikirim melalui kantor pos, dan di surat panggilan itu tertera tanggal 14 April mulai masuk PDAM. Tanggal 14 April di surat keterangan panggilan ini. Dan tanggal 13 April malamnya itu Nurwito WA saya kepada saya bahwa tanggal 14 April itu tidak jadi masuk di kantor PDAM Kertajaya ini, tapi dialihkan masuk di kantor Diklat BKPP Biaran ini. Dan waktu di situ ketemu sama Andi Maulana. Dan di situ hanya penyerahan SK. Penyerahan SK itu dilakukan di halaman parkir, dipanggil satu-satu di dalam mobil Andi Maulana itu. Dan penyerahan SK itu dilakukan oleh Andi Maulana. Andi Maulana bilang mulai masuk kerja tanggal 1 Juni. Beserta ini sudah ditera 1 Juni beserta surat gaji, terus bagian jabatan formasi di sini. Alasan Andi Maulana memberikan SK bagaimana? Dia bilang SK diberikan dulu biar efisien. Itu. Terus untuk mulai masuk kerja nanti menyusul tanggal 1 Juni. Pak Toto sendiri sudah melakukan dana berapa? Gimana? Sudah melakukan dana berapa untuk Adi dan Pak Wito? Saya 15 untuk DP, 75 untuk pelunasan, berarti 90. Sampai sekarang belum ada. Dan sampai sekarang belum ada panggilan untuk kerja. Dan waktu itu si Andi bilang tanggal 1 Juni mulai masuk kerja, tapi sampai sekarang belum masuk kerja. Dan selalu dihubungi, suruh menunggu terus, menunggu per minggu gitu. Dengan alasan ini baru diurus dari Pemkab. Waktu itu jenengan berapa orang? Saat Waktu diberikan SK itu berapa orang? 7 orang. 7 orang. 7 orang yang diberikan SK kepada Pak Adi berikan SK kepada 7 orang itu. Yang dibawa Nurwito itu. Jadi ke-7 orang itu kenal nggak? 7 orang kenal semua saya. Ya. Dari biayanya sama nggak? Dari biaya sendiri Pak. Untuk yang SMA 90, yang S1 ada yang 150, ada yang 165. Langkah-langkah untuk karena jelas itu SK Bodong bagaimana? Untuk saat ini saya sudah serahkan ke pihak polisi, pihak lapor.
Iya. Pada tanggal berapa dan dari apa? Untuk kemarin tanggal 6 Juli. tanggal 6 Juli. Iya. Jadi kronologinya hampir sama dengan Mas Agus. Setidaknya saya untuk pengeluaran uang itu 150 dan ditambah lagi biaya operasional sejumlah 4 juta. Yang 2 juta itu dulu Noritoper kata yang malah bilangnya 7 juta. Nah, terus tambah lagi 2 juta yang kita rugikan maupun yang atas nama Nurhati itu saya minta 30 ribu juta itu ada hoak, bohong. Saya mohon dengan sangat dan saya terima kasih banyak mungkin dari rekan-rekan media itu saya atas nama DPD LAI Jawa Tengah. Terus langkah ke depan? Langkah ke depan saya serahkan ke pihak hukum dari kepolisian. Itu Pak. Sudah ada laporan? Laporan sudah ada, ya. Laporan sudah ada. Jadi kita tinggal nunggu saat proses lebih lanjut. Ya, terima kasih. Gantian Pak Kabid, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua DPC Lembaga Aliansi Kabupaten Demak. Dalam hal ini karena saya merasa difitnah, dicemarkan nama baik saya, nama baik Lembaga Aliansi Indonesia yang saya cintai, yang berimbas kepada keluarga dan juga dalam pergaulan saya di masyarakat. Untuk itu saya sangat menyayangkan pada teman-teman yang berada di media online dan juga akun Facebook yang telah menyebarkan berita hoax tersebut, karena terkait program PTSL yang ada di Kabupaten Demak, dan itu sudah dibuktikan dengan surat pernyataan dari beberapa kepala desa yang sudah secara tertulis tadi difoto oleh teman-teman, bahwa kepala desa tersebut menyatakan tidak pernah ada pemerasan dan pungli. Dan saya ini bukan pejabat negara, jadi saya tidak mungkin melakukan yang namanya pungli. Untuk itu harapan saya setelah ada jumpa pers ini, teman-teman media bisa membantu saya secara pribadi dan Lembaga Aliansi Indonesia untuk memulihkan nama baik saya dan juga nama baik Lembaga Aliansi Indonesia. Dan juga ini sebagai pembelajaran bahwa penulisan berita itu harus klarifikasi dan juga seimbang. Saya tidak terima di sini foto saya dengan jelas dicantumkan KTP saya. Sekarang NIK itu kalau dicantumkan, ketika disalahgunakan orang lain bagaimana nasibnya? Kan itu. Nah, dan di situ tanpa ada basa-basi secara vulgar dimuat di media sosial dan media online. Nah, untuk itu saya tidak mau ribut, saya sudah ambil langkah hukum, sudah saya laporkan kemarin. Tadi bukti pelaporan juga teman-teman sudah sampaikan. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal nunggu proses hukum dari aparat penegak hukum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari divisi hukum Lembaga Indonesia dengan ada pemberitaan yang beredar yang menyangkut Lembaga Aliansi Indonesia. Pada hari ini kita sudah klarifikasi semua. Jadi berita yang beredar itu berita yang tidak benar. Artinya dengan pemaparan saya tadi bahwa seolah-olah itu sudah ada putusan pengadilan, sudah menjustifikasi seorang sudah melakukan penggelapan dan sebagainya. Padahal itu semua belum terbukti, yang gitu. Nah, pemberitaan itu harusnya klarifikasi ke pihak yang bersangkutan, tapi tidak ada klarifikasi ke pihak apapun. Jadi kalau dalam hukum ada namanya asas praduga tak bersalah, yaitu seorang yang belum ada putusan pengadilan itu dianggap tidak melakukan sesuatu. Orang yang suatu tersangka, terdakwa, yang belum putusan pengadilan itu belum dikatakan soal itu bersalah. Jadi harus dalam kata-kata redaksi di berita terus dikatakan diduga melakukan. Tapi kalau tidak diduga, menjustifikasi ketua DPD LAI melakukan pemerasan, dan sebagainya. Nah, itu adalah sudah menjustifikasi. Itu kosakata yang salah. Nah, itu sudah fatal sekali karena sudah seolah itu sudah melakukan, padahal belum. Tidak ada kata diduga. Nah, dalam paragraf tadi yang sudah saya utarakan di sini, dari paragraf pertama itu tidak ada yang diduga, menjustifikasi. Nah, itulah benar asas perbuatan salah dalam bahasa hukum presumption of innocence.
Terus sebelum ada keputusan pengadilan tidak boleh menjustifikasi melakukan penetapan status. Terus untuk langkah hukumnya bagaimana, Pak Ulul? Nah, langkah hukum dari kami, jadi kita dari DPD se-Jawa Tengah, dari DPD melakukan petisi bahwa pemberitaannya berdasarkannya adalah bohong dan berita tidak berimbang. Kita klarifikasi langsung dari DPD Aliansi bahwa DPD Aliansi jadi misi tertentu karena sedang melakukan pembongkaran terkait kasus di PDAM, karena dari saudaranya sendiri DPD Aliansi menjadi korban yang tadi sudah diwawancarai, menjadi korban dari penerimaan CPNS yang dijanjikan oleh seseorang, tapi sampai sekarang tidak. Tapi kenapa membongkar itu semua? Malah diberitakan yang tidak. Jadi itu adalah pemberitaan yang ada misi, jadi secara subjektif, tidak melakukan klarifikasi ke pihak yang diberitakan. Mau ditelepon, jasa ketemu terbuka kok bisa kok. Ini bagaimana kalau tapi tidak ada, mereka subjektif. Nah, untuk dari kami, jadi kita melakukan audisi seluruh DPD Jawa Tengah, DPD, bahwa mereka itu sudah menyebut dalam kalian Indonesia, jadi kita harus klarifikasi. Dan nanti kita juga sudah ada laporan yang berjalan ya, laporan berjalan. Nah, kita minta maaf, biar maaf, tertulis di semua media bahwa itu salah. Kalau enggak, itu sudah jalan. Belum ada pengaduan ya ke Mapolres atau ke Mapolda, belum ada ya? Sudah ada. Tentang permasalahan ini sudah ya? Dari korban itu sudah. Enggak, tentang apa pemberitaan itu sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih. Ada tambahan lagi? Cukup ya? Terima kasih. Ya, langsung ke Dewan Pers atau mungkin langsung ke langkah hukum? Kami menyimak dalam media itu ada menginduk ke wadah suatu organisasi ya. Itu saya menyimak itu berpusat di MOI. Nah, otomatis kami juga akan mengawal menyoroti sampai ke MOI. Bukan hanya Dewan Pers. Karena kami juga menyimak. Di situ ada wadah-wadahnya ya kan. Kan wadah itu kan banyak, ada PBI, ada AJI, ada yang lainnya ya. Di situ kami membaca ada MOI. Nah, dalam hal ini nanti kami juga akan berkoordinasi. Selain Jawa Tengah juga akan ke pusat Jakarta. Dalam hal ini akan memonitor sampai ke Dewan Pers juga MOI. Dalam hal ini nanti juga akan kita laporkan terkait kode etiknya yang tidak pas dalam pemberitaan karena itu tidak sangat tidak objektif tadi. Mungkin ada pertanyaan. BPANAI Jateng meminta agar beberapa media online yang sudah memberitakan berita tidak benar alias hoax agar segera meminta maaf kepada Lembaga Aliansi Indonesia dan mengklarifikasi ulang berita yang sudah ditayangkan oleh awak media tersebut. Dan 2 orang korban SK bodong juga meminta keadilan kepada oknum PDAM agar haknya dikembalikan dan oknum tersebut harus bertanggung jawab karena sudah menipu 14 orang untuk menjadi karyawan PDAM Demak. MBP News, Demak, Dwi Setiawan dan tim.